Salam profit untuk semua trader base. Video kali ini penting banget buat ngebahas perbedaan base follow trend dengan konsep follow trend SS dan SE. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu menentukan arah dengan cara yang sama, yaitu dengan melihat break support dan resisten terakhir yang diberikan oleh harga. Video ini dibuat tujuannya agar tidak bingung saat analisa market, buat pilih pakai teknik SS dan SE atau pakai teknik base follow trend. Kita akan bahas konsep follow trend SS dan SE terlebih dahulu. Setup ini terbentuk biasanya tanpa base follow trend, atau ada base follow trend pun harga nggak sentuh. Jadi teknik ini murni pergerakan market break, retest, dan entry. Contohnya pair GBP USD ini di time frame H1 market break support, artinya arahnya adalah sell. Lalu di time frame 15 menit market buat SS buy CB1 break, lalu dimatikan oleh SS sell CB1 break juga. Terlihat di sini di time frame H1 atau di time frame 15 menit nggak ada base sell yang merupakan base follow trend. Ini pergerakan market SS dan SE. Kelebihan dari konsep SS dan SE, kita nggak akan kehilangan momen karena setup selalu terbentuk. Tapi perlu kejelian dan ketelitian untuk memastikan time frame arahnya tidak berubah. Karena kalau nggak teliti dan time frame arahnya berubah, maka akan terbalik tentuin SS dan SE-nya. Yang awalnya dikira SE akan jadi SS karena time frame arahnya berubah. Berikutnya kita akan bahas mengenai konsep base follow trend. Setup ini mengandalkan base follow trend sebagai pijakan harga saat koreksi dan nggak perlu pakai SS, jadi cuma pakai SE aja. Karena acuan arahnya menggunakan base follow trend yang terbentuk setelah harga break support atau resisten. Contohnya untuk pair Euro USD di time frame 4 market break resisten, artinya arahnya adalah buy. Lalu di sini ada base buy. Base follow trend ini bisa terbentuk di time frame arah atau di time frame bawahnya, sama aja bisa digunakan dengan konfirmasi entry-nya yaitu di bawah time frame base-nya. Di sini entry-nya atau konfirmasinya di time frame H1 dan market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Lalu harga naik untuk merespon setupnya. Kelebihan konsep base follow trend, yang pertama win rate-nya lebih baik karena biasanya juga disebut sebagai setup full margin. Kekurangannya, nggak semua base follow trend selalu dikunjungi oleh harga, bahkan lebih banyak yang nggak dikunjungin daripada yang dikunjungin harga. Artinya kita akan sering kehilangan momen. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini pair USD Jepang Yen. Di sini ada base follow trend yang enggak dikunjungi harga. Kalau kita lihat harga break support dan ada base sell di sini yang merupakan base follow trend. Kita lihat di time frame bawahnya market enggak sentuh base, tapi hanya buat pola SS dan SE, yaitu market membuat SS buy dominant break yang dimatikan oleh SS sell CB1 break, lalu direspon oleh market dan harga turun. Buat yang tunggu di base di sini akan kehilangan momen untuk entry. Kalau kita rangkum untuk persamaan dari kedua konsep ini, yaitu sama-sama menggunakan support dan resisten terakhir yang dibreak oleh harga sebagai arahnya. Sedangkan untuk perbedaannya, konsep SS dan SE ini tidak ada base follow trend sebagai pijakan dan wajib ada SS dan SE yang dalam bentuk CB1 atau dominan. Sekali lagi, untuk entry-nya wajib dalam bentuk CB1 atau dominan. Jadi nggak cuma break support dan resisten aja. Terutama untuk break support dan resisten yang kelihatannya dalam setup CB1, padahal bukan karena selevel dengan IB atau hanya IL6. Ini tidak bisa digunakan sebagai SS dan SE. Sedangkan untuk base follow trend wajib ada base follow trend searah dengan time frame arahnya yang terbentuk dan tidak wajib ada SS. Tapi syaratnya
harga sentuh base dan membuat setup atau hanya ada SE aja. Jadi sekali lagi base follow trend tidak perlu ada SS atau abaikan SS jika terbentuk SS. Fokus kita cuma di base dan respon marketnya saat harga menyentuh base tersebut. Jadi pilihannya mana yang akan diambil antara kedua konsep teknik ini? Sebenarnya konsepnya sama. Kalau rezeki ada base dan harga sampai ke base kita bisa ambil base follow trend. Kalau nggak terbentuk base atau nggak ada base kita bisa gunakan SS dan SE untuk entry-nya. Untuk detailnya lagi saya akan trading di market gold. Teman-teman bisa lihat konsep apa yang digunakan di trading kali ini. Sebelum lanjut videonya kita update kompetisi fastball dulu karena udah dimulai kemarin yaitu tanggal 27 Oktober dan akan berlangsung sampai tanggal 8 November 2025. Kontes ini hanya berlaku di Asia aja. Kita update dulu untuk peringkatnya. Ketika video ini dibuat, peringkat 1-4 berasal dari Indonesia yang keuntungannya mencapai 100% lebih. Sedangkan saya sendiri masih di peringkat 240-an. Teman-teman yang ikut kontes boleh tulis di kolom komentar peringkat berapa untuk saat ini. Karena untuk syaratnya hanya trading di market gold dengan leverage itu 1:400. Jadi money management sangat berperan di sini. Aturan yang harus diperhatikan oleh teman-teman yaitu wajib 50 kali trading baik buy atau sell dan close posisi minimal 60 detik atau 1 menit dengan lot maksimalnya yaitu 1 lot dengan maksimal ordernya yaitu 10 order terbuka. Kontes fastball ini berhadiah total $9.000 dan sekali lagi syaratnya hanya trading di market gold aja. Juara pertama hadiahnya $3.000, juara kedua dan ketiga hadiahnya $2.000 dan juara keempat dan kelima hadiahnya $1.000. Hadiah ini disponsori oleh broker B Market dan DMGM. Sekali lagi buat teman-teman yang ikutan kontesnya boleh share peringkatnya untuk saat ini di kolom komentar. Untuk awal saya menggunakan arahnya di time frame 15 menit yang break support, artinya arahnya adalah sell. Dan di time frame ini nggak ada base sell. Base yang saya gunakan hanya yang dalam bentuk candle engulfing aja, yaitu satu candle dimatikan oleh satu candle lainnya. Sedangkan pola candle ini satu candle bull dimatikan oleh dua candle bear, jadi bukan merupakan base. Berikutnya kita akan lihat di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit juga sama, arahnya masih sell karena break support dan di sini juga enggak ada base follow trend. Candle bull ini juga sama, bukan merupakan base karena candle bull ini di break oleh dua candle. Di time frame ini hanya break support dan enggak ada SS. Artinya kita akan turunkan lagi ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menit market ada buat SS buy CB1 break lalu dimatikan oleh SS sell dominant break. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Di sini saya telat entry karena harga sudah sampai ke level Fibo 161. Di level Fibo 50 terlihat seperti base full margin, tapi bukan karena selevel di candle pertama. Tapi kita tandai aja untuk melihat respon market di level Fibo 50 ini. Saya akan tunggu harga ke level Fibo 100 karena entry terbaik minimal di kisaran level Fibo 100 atau sebelumnya. Di sini harga sempat koreksi ke level Fibo 100 tapi saya telat entry karena tadi nggak pasang sell limit juga. Dan harga kembali ke level Fibo 100 lagi, saya akan entry sell di sini. Untuk stop lossnya masih sama dan wajib di kisaran level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya yaitu di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya dengan harga turun kembali ke level Fibo 161 dan ke target take profit di level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya, market merespon setupnya. Awal harga turun ke level Fibo 161, lalu koreksi kembali ke base full margin atasnya yaitu yang ini, lalu market merespon base-nya dan turun lagi ke target take profit di level Fibo 261 sekaligus men-trigger target take profitnya. Untuk trading kali ini jelas terlihat menggunakan konsep follow trend SS dan SE karena nggak ada base follow trend sebagai alasan untuk kita menggunakan konsep base follow trend. Dengan 3 time frame menunjukkan area yang sama
yaitu di time frame 15 menit arahnya sell, lalu di time frame 5 menit juga arahnya masih sell tanpa SS, dan di time frame 1 menit market baru ada buat SS buy CP1 break, lalu dimatikan oleh SS sell dominant break. Lalu harga merespon dan harga turun ke target take profit di level Fibo 261. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup Best Engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boemchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.